Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Agustini, mahasiswa Angkatan 1, Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan tahun 2021, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Akan menayangkan video praktek pembelajaran dalam rangka siklus kedua PPL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Baik Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Anissa masuk, Anissa. Hadir Bu. Ya, Benaya, Hadir, Bu. Cinta, Hadir Bu. Elizabeth, Hadir Bu. Fadil. Hadir, Bu. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa hati dimulai. Nah, anak-anakku, seperti biasa, sebelum mengawali pembelajaran, agar kita lebih semangat lagi, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video tentang lagu Baby Shark. Nah, di dalam video tersebut nanti kita peregangan dulu sebentar ya. Nanti kalian ikuti gerakannya. Pernahkah kalian mendengar lagu Baby Shark? Pernah Bu di YouTube. Pernah, Bu. Pernah di mana? Di YouTube. YouTube. Selain di YouTube di mana coba? Iklan di TV, Bu. Iklan di TV. Kan apa coba kira-kira? Iklan Shopee. Oh iya, iklan Shopee ya, pernah kita lihat ya di TV. Nah, kalau Shopee itu apa? Toko online, Bu. Toko online tersebut merupakan hasil iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Itu salah satu hasil perkembangan iptek ya. Nah, untuk minggu lalu kan kita membahas materi tentang ada permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Nah, untuk pertemuan kali ini masih ada kaitannya dengan kegiatan ekonomi, yaitu tentang peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini diharapkan kalian mampu pertama adalah mendeskripsikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mampu menganalisis peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga adalah mempresentasikan hasil diskusi tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Bu. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk lebih lanjut, coba kalian lihat gambar yang ada pada layar. Coba, apa yang bisa kalian pikirkan atau lihat pada gambar tersebut? Komputer, Ada HP, ada komputer, terus? dan key. Nah, betul. Itu termasuk ke dalam apa, coba? Hasil iptek. Hasil perkembangan iptek ya. Nah, betul sekali ya, gambar-gambar tersebut merupakan hasil perkembangan iptek, di mana iptek ini muncul akibat dari berkembangnya aktivitas kegiatan manusia. Jadi gambar-gambar tersebut adalah merupakan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dari waktu ke waktu itu mengalami perkembangan dan semakin canggih. Coba dari gambar tersebut ada yang bisa menjelaskan salah satu kenapa disebut hasil iptek? Zaman dulu berkomunikasi lewat surat, sekarang ada HP yang dulu hanya bisa telepon dan SMS, sekarang bisa main media sosial, game, terus video call, Bu. Nah, ya betul ya. Dikatakan Binanya dulu kita berkomunikasi lewat surat, dengan hadirnya iptek HP. Jadi mengalami perkembangan yang dulu hanya bisa telepon, SMS, sekarang sudah semakin canggih ya, bisa video call, bisa main game, bermedia sosial dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada lagi yang mau menjelaskan? Terus komputer sekarang hadir dengan laptop dengan fitur-fitur canggih. Nah, ya betul Ida ya, komputer. Komputer itu membantu pekerjaan manusia mungkin dalam hal administrasi ya. Nah, sekarang seiringnya perkembangan zaman hadirlah laptop ya. Laptop itu semakin dari waktu ke waktu itu semakin canggih ya, dengan fitur-fitur yang semakin lengkap ya. Ada lagi yang mau menambahkan?
TV Bu, dulu mungkin cuma bisa nonton siaran lokal, sekarang nonton Netflix, bisa nonton siaran luar negeri, dan berbagai negara dengan hadirnya internet yang bisa terhubung ke TV. Oh iya, betul sekali ya apa yang katakan Rafael. Jadi yang dimaksud IPEK itu apa? Coba Nikolaus dibacakan. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik penemuan baru yang bersangkutan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Ya, betul sekali ya. Jadi IPEK itu merupakan sudah bagian dari kehidupan manusia. Nah, IPEK itu merupakan sarana manusia untuk mencapai kesejahteraan gitu ya. Perkembangan IPEK itu sangat bermanfaat bagi peradaban manusia. Jadi semakin canggihnya IPEK, semakin mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan. Tapi di samping memberikan dampak positif, IPEK juga memberikan dampak negatif. Nah, coba menurut kalian apa saja sih dampak positif dari IPEK? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, Selin, apa Selin? Mempermudah memperoleh informasi. Ya, pertama mempermudah memperoleh informasi. Kemudian ada lagi? Mempermudah memenuhi kebutuhan manusia. Ya, betul, mempermudah memenuhi kebutuhan manusia. Ada lagi? Membantu aktivitas sehari-hari. Ya, betul, membantu aktivitas sehari-hari. Mungkin kalian juga sudah merasakan ya, manfaat dari IPEK dalam kehidupan sehari-hari itu sangat membantu ya. Ya, contohnya kita sedang melakukan pembelajaran. Nah, dengan hadirnya ada Google Meet, ada Zoom, jadi kita bisa melakukan pembelajaran secara online. Itu pun juga hasil perkembangan IPEK ya. Nah, di samping ada dampak positif, ada juga dampak negatif dari IPEK. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Yang kalian rasakan dampak negatif dari IPEK itu apa aja sih? Banyak hoax, Bu. Nah, ya dengan banyaknya informasi di media sosial, maksudnya itu ya banyak sekali hoax. Jadi kita harus menyaring ya, jangan mudah percaya ya. Terus apa lagi? Jadi males, Bu. Nah, malas. Malasnya kenapa Nikolaus? Ya males aja gitu, Bu. Ya karena apa namanya dengan canggihnya teknologi ya kita jadi malas. Jadi ketergantungan ya dengan hadirnya IPEK ini ya. Terus apa lagi? Jarang ketemu orang, Bu, di rumah terus. Nah iya, karena mungkin kita sudah nyaman ya, apalagi anak zaman sekarang itu main game, terus main HP, terus di rumah, jadi kurang bersosialisasi dengan lingkungan. Itu ya, dampak positif dan negatif dari IPEK. Hebat semua ya anak-anak Ibu. Masih ingat kegiatan ekonomi itu apa saja? Saya Bu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada 3 ya, betul. Ada kegiatan produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini Ibu sediakan 3 gambar. Nah, coba setelah kalian mengamati, apa yang kalian pikirkan ketiga gambar tersebut? Coba gambar 1 ada yang mau menjelaskan? Itu kayak di pabrik ya, Bu, lagi Ya, buat jadi barang pakai mesin gitu. Oh ya, jadi itu di pabrik ya, sedang memproduksi barang ya, menggunakan mesin. Gambar 2 ada yang mau menjelaskan? Ibet, bisa menjelaskan, Bet? Gambar 2 itu apa? Itu ojek online, Bu. Gosen buat mengirimkan bagar agar biar cepat sampai. Ojek online ya. Terus gambar 3, ada lagi yang mau menjelaskan gambar 3? Apa itu gambar 3? Itu Ya, Rafael, semacam, apa itu? Apa, suaranya kurang jelas? itu semacam toko-toko online ya, Bu? Nah, ya toko online yang tadi sudah disebutkan di awal ya. Nah, ya. Jadi ketiga gambar tersebut merupakan hasil perkembangan IPEK dalam menunjang kegiatan ekonomi. Jadi ada kegiatan produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Ada yang masih ingat yang dimaksud produksi, distribusi, konsumsi itu apa sih? Saya, Bu. Ya, Nikolaus apa? Produksi menghasilkan barang, kemudian distribusi menyalurkan barang, dan konsumsi memakai atau menghabiskan barang. Ya, betul sekali ya. Produksi adalah menghasilkan, distribusi menyalurkan, dan konsumsi itu memakai atau menghabiskan barang. Ya. Coba kita lanjut ke penjelasan selanjutnya ya. Nah, apa peran perkembangan IPEK bagi kegiatan ekonomi bagian produksi? Nah, di sini jadi IPEK itu menunjang kegiatan produksi, yaitu dengan misalkan tadi dari gambar tersebut hadirnya mesin-mesin canggih yang membantu memproduksi barang agar lebih mudah, efisien, dengan lebih hemat dan lebih banyak ya. Dan selain mesin-mesin juga misalkan bahan baku produksi dan lain sebagainya. Peran IPEK dalam kegiatan distribusi itu ya. Nah, peran IPEK dalam kegiatan distribusi ini jadi memberikan kemudahan dalam mendistribusikan barang sehingga mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Nah, yang ketiga, apa peran IPEK dalam bagian konsumsi? Nah, di sini peran IPEK ini adalah memberikan kemudahan konsumen dalam memenuhi kebutuhan gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam diskusi kelompok ya. Nah, di sini Ibu sediakan LKPD. Nah, LKPD mengenai kegiatan ekonomi ya. Di soal nomor 1 itu ada kegiatan produksi, Ibu sediakan gambar 1, 2, kemudian ada kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Nanti LKPD-nya sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Silakan tinggal kalian baca petunjuknya dan silakan kalian kerjakan ya. Untuk diskusinya, untuk kelompoknya Ibu bagi ya, untuk kelompok 1 bentar. Nah, ini ruang diskusi kelompok 1 yaitu Ibu bagi untuk gambar nomor 1 atau soal nomor 1 yaitu mengenai kegiatan produksi ya. Anggota kelompoknya ada Nikolaus, ada Rida, Janipa, dan Cinta ya. Untuk kelompok 2, nah ini kelompok 2 mengenai kegiatan distribusi.
yaitu ada Rafael, Anissa, dan Selin ya. Nah, untuk kelompok 3, yaitu mengenai kegiatan konsumsi ya, yaitu ada Fadil, Benaya, dan Ibet ya. Untuk penilaian kelompok diskusi atau presentasinya nanti yang Ibu nilai adalah performance atau penampilannya saat presentasi, yang kedua isi presentasinya, yang ketiga nanti kerjasamanya dilihat di classroom ya, dan yang keempat adalah penggunaan bahasa yang kalian gunakan saat presentasi. Jadi di sini skornya ada 1 sampai 4. Di kelompok 1 baru Kevin, Cinta aja yang sudah berkomentar ya. Terus kelompok 2 ya, kelompok 2 Selin juga sudah ada nih. Dan Rafael aja. Selin dan Rafael yang sudah aktif. Kelompok 3. Nah, kalau kelompok 3 sudah ya, sudah tiga-tiganya sudah aktif berdiskusi. Ada Joy, ada Fadil, ada Ibet. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 1 siap? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Ya, Bu. Ya, kalau sudah siap ketiga kelompok berarti lebih cepat dari waktu yang tersedia ya. Ya, silakan setiap kelompok untuk melakukan presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum saya memperkenalkan anggota kelompok 3, saya Fadil Alif Rizky sebagai ketua, Benaya, Nisha, dan Ibet. Karena ada kendala, Nisha tidak bisa ikut dalam hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami membahas mengenai soal nomor 3 mengenai kegiatan konsumsi. Hasil diskusi kami akan dijawab oleh Benaya dan Elizabeth. Ya, silakan baca. Ya. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3 mengenai kegiatan konsumsi. Gambar pertama yaitu sebuah pasar tradisional yang menjual sayur-sayuran dan sebuah mall yang menjual baju. Dan gambar kedua yaitu mengenai nama-nama aplikasi toko online. Dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang, untuk membeli barang kita tidak harus berkunjung ke mall atau pasar. Tinggal pesan dari rumah menggunakan aplikasi belanja online yang tersedia barang langsung sampai ke rumah. Apalagi di masa pandemi sekarang sangat membantu memberikan kemudahan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan. Dari kedua gambar tersebut tentunya memberikan dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya maraknya penipuan online karena mudah tergiur harga murah dan diskon, atau foto gambar yang menarik. Dampak positifnya adalah memberikan kemudahan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan hanya dengan menggunakan aplikasi belanja online dari rumah, barang langsung sampai rumah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elizabeth. Solusi dan permasalahan yang ditimbulkan menurut kelompok kami agar tidak terkena penipuan online. 1. Belanja lebih baik di toko online terpercaya atau sudah terdaftar resmi seperti Lazada, Shopee, dan lain-lain. 2. Periksa identitas penjual dan ulasan produk. 3. Jangan tergiur harga murah atau diskon. 4. Pakai jasa pengiriman terpercaya. Ya. Sudah kelompok 3? Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Ada yang mau menambahkan atau bertanya? Bagaimana? Sudah jelas lagi semuanya? Apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3? Sudah, Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Tidak ada. Tidak ada. Oh, baik. Terima kasih kepada ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Kita kasih aplaus dulu ya untuk ketiga kelompok. Ya. Nah, luar biasa ya untuk tiga kelompok hari ini sudah mampu menganalisis LKPD atau gambar yang sudah Ibu sediakan tentang permasalahan yang timbul dan kemudian solusi apa yang bisa diberikan dari permasalahan yang ditimbulkan tersebut. Nah, intinya adalah IPTEK ini kan di zaman sekarang itu sangat bermanfaat ya dengan memberikan kemudahan kepada kita dalam melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari ya, apalagi di zaman pandemi seperti ini ya, sangat membantu sekali dengan hadirnya hasil-hasil IPTEK, perkembangan IPTEK ini. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Apa? Ya, silakan Ketua kelas Rafael, apa yang dapat kamu simpulkan atau ambil dari pelajaran hari ini? Dengan teknologi yang semakin canggih, kita harus bijak dalam menggunakan IPTEK untuk hal-hal positif. Jangan sampai positif, Bu. Ya, betul ya. Ada 5 pertanyaan ya yang harus kalian jawab di Google Form untuk bahan evaluasi. Sudah ya? Sudah masuk semua ya? Selamat untuk Fadil Alif, Benaya, dan Janipa yang dapat 100 ya. Jadi kita cukupkan sekian. Untuk lebih memahami silakan kalian baca-baca lagi buku paketnya ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita bahas mengenai materi peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia ya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.